Ada sebuah riwayat yang menceritakan seorang jenazah didatangkan, terus Rasulullah diminta mensolatinya. Kemudian Rasulullah tanya, orang ini punya hutang nggak? Punya Rasul. Rasulullah kemudian meninggalkan, beliau nggak mau mensolatinya karena dia punya hutang itu. Kemudian ada sebagian sahabat yang nggak tega, kemudian Rasulullah jangan solati mawon, saya yang akan menanggung hutang. Rasulullah itu baru mau mensolati. Itu pun setelah kejadian tersebut selesai, itu orang itu dikejar. Kamu udah bayar belum? Kamu udah bayar belum? Kamu udah, itu terus-terusan dikejar itu sampai orang itu merasa terkejar-kejar gitu ya. Dalam kesempatan lain ada hadis yang menceritakan gini. Orang mati syahid itu dosa semua diampuni kecuali hutang. Ini menunjukkan ya, yang pertama menunjukkan bahwa inilah keadilan Islam. Islam itu agama yang fitrah. Jadi ketika orang punya hutang, maka kafarahnya, istighfarnya, tobatnya ya nyaur hutang itu. Apalagi orang korupsi, ya dengan mengembalikan semuanya apa yang dikorupsi. Atau orang yang dolim, ya merehabilitasi apa yang ia dolim. Nggak bisa kita punya hutang menjadi orang dolim, menjadi penguasa yang korup, kemudian kita istighfar, sholat malam, wiritan dari di masjid gak keluar, nggak bisa ya. Ini menunjukkan keadilan Islam, kefairan Islam dalam memandang orang beragama. Bahkan ketika itu, bahkan jika itu hutangnya kepada orang kafir, itu di satu sisi. Tapi di sisi lain itu begini ya, ada sebuah keadaan, ini fakta realita. Ada orang-orang tertentu itu yang nggak bisa bayar hutang. Nah, untuk orang-orang kayak gini, terus saya tuh mikir, loh, untuk orang kayak gini itu bagaimana solusi yang diberikan agama? Padahal dia nggak mau. Yang saya maksud ini gini ya, ini hutang bukan hutang untuk mewah-mewah ya, tapi hutang untuk melanjutkan hidup. Misalnya gini, orang itu usahanya jual bakso, maka ketika kehabisan modal dia kan nggak bisa kerja, maka dia hutang. Nah, hutang untuk hidup, hutang untuk makan, hutang untuk nafas kayak gitu ya. Hutang kayak gini tuh melas loh. Dia nggak mau sebenarnya. Beda hutang kayak gini dengan hutang beli mobil. Oh, beli mobil gak itu. Hutang untuk beli apartemen gak, hutang untuk beli tanah hektaran gak itu. Tapi hutang untuk melanjutkan hidup tuh boyo melas loh. Itu boyo nggak enak, nggak mau, semua orang nggak mau itu loh. Tapi faktanya terjadi. Nah, untuk kejadian kayak gini itu untungnya saya itu ternyata di dalam agama ini ada juga hadis yang cerita kayak gini. Di akhirat nanti itu ada seseorang yang punya hutang banyak itu. Nah, karena satu-satunya harta di akhirat nanti itu adalah amalnya, maka ketika ada orang laki ya diberikan amalnya itu. Ada laki-laki diberikan amalnya sampai kehabisan stok amal. Ketika setelah kehabisan stok amal, maka dosa orang yang menghutang itu diberikan kepada orang yang punya hutang tersebut. Nah, suatu waktu ada orang baik ini, orang baik. Ketik Tuhan nggak mentolo, itu maksudnya nggak mentolo. Orangnya orang baik ya, orang soleh kalau bahasa agama, orang baik kalau bahasa kita. Ketika ada begitu banyak yang menagih, kemudian Allah itu menunjukkan surga yang sangat istimewa. Itu yang menagih kemudian kan bertanya kepada Allah, ya Allah, itu surga untuk siapa gitu? Untuk istana yang hebat itu untuk siapa? Begitu mewahnya. Untuk orang yang mau mengikhlaskan hutangnya kepada sahabatnya. Ya udah, saya milih istana aja. Hadis ini itu kayak menjadi solusi ya bagi orang yang hutang, tapi karena kondisi, karena situasi, bukan karena untuk gagah-gagah. Buat saya kayak gitu ya. Seorang teman mengatakan begini, loh, itu cari fakta keadaan seperti itu ada. Anda belum mengatakan itu pembenaran, tapi nyatanya hadis itu ada. Yang kedua, ya tentu orang tahu lah. Tanya aja ke hati nuraninya, hutang itu untuk apa? Dia itu sebenarnya nggak mau bayar, apa memang nggak bisa bayar? Itu kan gampang, kalau persoalan itu mudah ya. Saya memang nggak menemukan teks hadis ini ya dalam bentuk tulisan, tapi saya pernah mendengar ini berkali-kali disampaikan Gus Bah.
beliau mengatakan dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan ini diambil dari Ihya Ulumuddin. Dari kesempatan yang lain dia mengatakan ini sahih gitu ya. Enggak hanya Gus Mbak, cerita ini juga sering disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, Prof. Quraish Shihab itu dalam konteks membedakan antara adil dengan muksid. Salah satu nama Allah itu al-muksid itu. Kalau adil itu ketika orang yang punya menghutangi menuntut haknya, dan orang yang punya hutang harus memberikan, itu kan adil. Nah, adil, muksid itu ketika Allah memberikan istana itu untuk yang menghutang. Jadi podo-podo enaknya. Nah, muksid itu yang dalam posisi hutang pun senang karena diikhlas. Yang menghutang pun senang karena mendapatkan yang jauh lebih baik dari itu. Sekian, terima kasih.